teman-teman sekalian, perkenalkan, nama saya Rudepina Baban, NIM 2701089, jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sumatera Utara. Di video kali ini, saya akan membahas dua materi, di mana materi pertama tentang pemanfaatan teknologi informasi di jurusan Sastra Indonesia, dan materi tentang peluang prospek kerja di jurusan Sastra Indonesia. Sebelum kita masuk ke pembahasan, ada baiknya kita mengetahui apa itu jurusan Sastra Indonesia. Jurusan Sastra Indonesia adalah merupakan bidang ilmu yang mempelajari puisi, prosa, novel, naskah, dan karya sastra lainnya dalam bahasa Indonesia. Pendidikan merupakan suatu investasi peradaban di masa depan. Salah satu indikator negara maju yaitu memiliki kualitas pendidikannya. Peningkatan mutu pendidikan dapat dilakukan dengan cara memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi menjadi suatu sarana yang dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran. Pembelajaran akan berjalan lebih efektif dan lebih menarik apabila mampu menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Pembelajaran merupakan gabungan yang terdiri dari macam-macam unsur yang di dalamnya manusiawi, material, sarana, perlengkapan, dan tahap-tahap mempengaruhi supaya tuntutan pembelajaran dapat tercapai. Melalui bantuan teknologi yang berbasis elektronik ini dapat meningkatkan mutu dan kemampuan mahasiswa dalam belajar. Selain itu, peran teknologi informasi dan komunikasi dalam jurusan Sastra Indonesia, contoh pembelajaran menulis karya ilmiah. Mahasiswa dapat mengunggah karya mereka ke dalam blog atau ke dalam jurnal-jurnal yang tersedia secara online. Hal tersebut akan menambah daya tarik mahasiswa untuk menulis dan terus belajar. Pembelajaran bahasa Indonesia yang sejak dahulu memiliki notaben kurang menarik akan berubah menjadi pembelajaran yang dengan hadirnya teknologi informasi dan komunikasi. Terdapat 3 jenis penerapan teknologi di dalam dunia pendidikan, khususnya di dunia perguruan tinggi. Pertama, pengajar dapat menggunakan teknologi dalam pengajaran di dalam kelas guna merancang pengajaran dan menyiapkan materi untuk mahasiswa. Kedua, pengajar dapat memanfaatkan teknologi guna melakukan penelitian, pelatihan, dan mempersiapkan paper dalam prestasi. Ketiga, pengajar dapat menggunakan teknologi untuk menyelesaikan pekerjaan administratif sebagai pendidik. Dengan adanya pemanfaatan teknologi dan komunikasi dapat meningkatkan mutu pelajaran, mutu mahasiswa, minat mahasiswa, dan sekaligus meningkatkan kualitas dosen dalam bidang teknologi. Oleh karena itu, teknologi informasi dan komunikasi mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting dalam pembelajaran. Yang kedua, peluang atau prospek kerja di jurusan Sastra Indonesia. Bahasa Indonesia menjadi salah satu bahasa yang cukup istimewa, di mana penggunanya sudah semakin mendunia. Hal ini yang membuat prospek kerja sastra Indonesia kian banyak diminati dan dicari. Berikut beberapa pekerjaan di jurusan Sastra Indonesia. Yang pertama, editor. Saat ini, dunia penerbitan tidak lagi seperti zaman dahulu. Siapa saja memiliki hak untuk mengajukan tulisan untuk bisa dibukukan. Sederet nama penulis baru juga berhasil mengisi rak-rak di toko buku. Buku yang dicetak oleh penerbit menjadi semakin banyak dan kian bervariasi. Sama halnya dengan perkembangan media. Yang kedua, penulis. Yang satu ini tentu sudah sangat jelas. Skill menulis sudah pasti akan bertambah semakin baik dengan adanya dukungan dari tugas dari dosen yang kebanyakan menginginkan mahasiswa untuk menulis. Keterampilan yang dimiliki ini, maka kamu bukan tak mungkin bisa memiliki bakat menjadi seorang penulis dan tidak meremehkan gaji dari seorang penulis. Tenaga pengajar. Lulusan dari bahasa dan sastra, terlebih sastra Indonesia itu identik dengan pekerjaan menjadi seorang tenaga pengajar, baik itu guru ataupun dosen. Di mana-mana, setiap instansi pendidikan mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, tenaga pengajar bahasa Indonesia sangat dibutuhkan. Jurnalis. Pekerjaan menjadi seorang jurnalis banyak diminati. Akan tetapi,
Kita jangan khawatir karena pekerjaan jurnalis tidak hanya untuk lulusan jurnalis. Banyak jurnalis yang memiliki latar belakang sebagai sarjana sastra dunia pertelevisian. Nah, para lulusan sastra harusnya bersyukur dengan skill bahasa yang dimilikinya, karena itu sangat menguntungkan untuk masuk ke dunia kerja. Apalagi jika semasanya sering mengadakan pertunjukan teater dan sering membuat film pendek. Bekerja menjadi seorang sineas tentunya sangat cocok untuk bagi kalian. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Dan jika ada pengucapan kalimat yang tidak bagus atau tidak berkenan di hati teman-teman sekalian, mohon dimaafkan, karena manusia tidak dari segala dosa atau kesalahan. Sekian dan terima kasih.